Selamat berjumpa lagi sahabat lisensi antivirus. Kali ini kita sedang ada di Tanjakan Dini ya. Ini tepatnya lokasinya ada di Geopark Ciletuh ya. Nih teman-teman bisa lihat spoiler dari sini, keren bener ya tanjakan ini ya. Nah ini bisa lihat di Google Maps, namanya Tanjakan Dini ya, Jalan Geopark Pelabuhan Ratu Giri Mukti ya, Kecamatan Cimas, Sukabumi, Jawa Barat ya. Tuh bisa dilihat rutenya, wah karena pinggir laut dan tanjakannya juga cukup curam. Nah ini kita lagi nyantai ya, ngeliatin laut ya, ini ya keren ya, mantap ya. Nah, lautnya keren. Aduh harus kesini teman-teman, hampir. Dan kalau kesini waktunya jangan mepet-mepet, teman-teman harus punya waktu yang senggang ya, entah main di pinggir pantai, entah duduk nyantai sambil minum degan. Nah ini lagi minum degan nih, murah kok, harganya cuma 10.000 ya, nggak ada harga tembak-tembakan, nggak, harga tertulis di warungnya. Ada tuh warung yang kanan bawah ini ya, ini tempat kita nyantai ya, di situ ya, 10.000 aja lengkap. Mau dia mau cari makan apa, mie, super mie, ataupun mau cari makanan lainnya ada dia ya. Nah ini kita dari bawah ya. Nah ini kita akan nanti naik ke atas jalannya nikung ya di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasakan sensasi ngaspal di jalan menuju kawasan wisata Taman Bumi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, pastilah Anda akan merasakan kondisi jalan penuh kelok ya, kayak gini ya, lihat nih. Ini penuh kelok, terus nanti dia naik kemudian turun saat melewati sejumlah tanjakan di jalan itu ya. Nah ini tanjakan ini nih kita harus pas ngambilnya, nih bisa dilihat ya nih. Ini ngelok ke kiri lagi ya. Tuh, mantap ya. Ini butuh ya kendaraan yang prima, pastinya kuat untuk menanjak. Kemudian pengendaranya juga harus tahu teknik-tekniknya ya, gimana kalau misalnya belokan tapi nanjak gitu ya. Jadi harus pas ngambilnya ya. Kemudian selain itu, selain dia tahu medan, pengemudinya juga harus sehat tentunya ya. Nah, Tanjakan Dini terkenal sebagai salah satu medan ekstrim di jalur Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ya. Jadi teman-teman yang melintas ini pastikan hati-hati ya, apalagi bagi pengunjung yang baru pertama kali melintas dan tidak tahu medan. Jadi kalau di sini misalnya kayak Lebaran itu kan ramai tuh, ini kadang-kadang ada teman-teman, ada apa istilahnya, warga lokal yang menjaga jalan di sini ya. Misalnya motornya mogok didorong, atau truk nggak kuat nanjak didorong. Jadi saya kurang lebih nongkrong di sini ada sekitar ya 2 jaman lah ya. Selama 2 jaman itu, padahal ini kondisinya sepi ya jalannya ya, karena saya tidak pada hari weekend ya, saya masih hari-hari ya hari kerja biasa gitu ya, tepatnya hari Selasa pas saya kesini. Itu selama 2 jam itu ada sekitar 3 kendaraan mobil yang nggak kuat nanjak dan diganjel akhirnya ya. Oke. Nah medan Tanjakan Dini ini dikenal curam. Nah kurang lebih berapa sih panjangnya tadi? Kurang lebih sih menurut informasi sekitar 300 meter ya. Selain memiliki kemiringan yang ekstrim, juga berkelok ya. Nah tapi teman-teman tahu nggak sih kenapa disebut Tanjakan Dini ya? Padahal dulu itu namanya Tanjakan Legok ya. Kok bisa di Tanjakan Legok ke Tanjakan Dini? Ternyata ada cerita di baliknya ini ya. Ya cerita ini sih cukup tragis ya. Ini kebetulan saya juga dapat dari salah satu referensi ya. Jadi konon katanya bahwa nama Tanjakan Dini itu diambil dari nama seorang ibu yang berumur 33 tahun bernama Dini. Nah kemudian dia itu melewati jalan ini dengan kandungan yang usianya 7 bulan ya, lagi mengandung 7 bulan ya. Nah infonya sih ibu tersebut tewas bersama bayi yang dikandungnya karena kecelakaan tunggal di sini pada tahun 2017. Mobil yang dikendarai itu katanya sih informasinya jatuh ke jurang. Semenjak itu diberikan nama tanjakan ini, nama tanjakan ibu tersebut itu Tanjakan Dini ya. Jadi itu historinya dari Tanjakan Dini ya. Nah ini sebelah kiri atas ini teman bisa lihat. Nah itu ada villa, itu private villa ya. Itu disewain, kalau teman-teman mau nyewa boleh juga gitu di sini. Jadi di Geopark Ciletuh ini ada beberapa penginapan ya. Memang nggak banyak sih saya lihat ya. Mungkin kayaknya cuma ada sekitar 2 lah yang menurut saya worth it bener penginapannya. Yang lain itu mungkin bisa dibilang standar banget lah, walaupun ada 1-2, tapi memang ada 2 yang menurut saya sip lah untuk nginep di sini ya, tempatnya oke ya. Dan saya pas lagi lewat juga ada ngeliat kayaknya ada pantai yang lagi dibangun ya, mungkin mau jadi tempat wisata atau gimana gitu, tapi masih belum jadi ya, kayaknya masih nimbun-nimbun pantai di pinggir itu, ada di salah satu sisi ya pas saya lewat sini ya.
Nah, teman-teman harus nyoba. Ini saya waktu ngambil tag video ini ya, saya ini 2 kali, 1 kali naik, 1 kali turun, 1 kali naik, 1 kali turun lagi. Jadi 2 kali saya butuh ya. Ya namanya lagi iseng ngisi waktu ya. Nah, ini saya ngambil jadi ada 3 device yang saya gunakan. Yang pertama itu GoPro 11 untuk sensasi berkendara, kemudian Insta360-nya ya. Nah, ini untuk yang lucu-lucuan. Nah, yang terakhir saya menggunakan dari drone ya, drone DJI Mini 3 ya. Nah, dari 3 ini hasilnya saya kombinasi, saya masukin ke sini ya. Jadi saya itu beberapa kali ngeliat tanjakan dini. Cuman saya ngeliat itu dokumentasi yang memadai itu sejauh ini saya belum ketemu yang benar-benar oke lah gitu ya. Kebanyakan dari kamera HP yang agak buram gitu. Nah, jadi ini kita buatin dokumentasi yang benar-benar wah, yang benar bagus ya, supaya teman-teman nanti bisa tahu gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat di internet tuh kayak keren gitu, pas datang kecewa. Nah, enggak, ini kita sajiin, kita benar-benar nggak suka edit main warna atau apa, kita nggak suka edit main warna itu ya. Saya kalau dokumentasi itu natural, saya suka foto-foto yang natural. Kenapa? Jangan sampai nanti yang datang itu ngelihatnya nggak sesuai harapan. Kok pas di video katanya keren-keren gini, pas kita datang nggak begini gitu. Nah, itu saya nggak mau kayak gitu. Itu sama aja menurut saya bisa membuat orang kecewa. Jadi sebisa mungkin kita sajikan yang natural ya. Memang dengan natural mungkin nggak membuat sesuatu fantastik, tapi saya punya kepuasan diri sendiri dengan gaya editing saya seperti ini ya. Terserah orang mau bilang apa, tapi natural itu adalah salah satu kunci yang saya pegang. Oke. Nah, ini teman-teman nanti kita masih di video yang menit ke-7 ya. Ini nih teman-teman ikutin aja videonya nyampe menit ke-13. Tapi kurang lebih ini ke belakang adalah terkait tentang drone-drone kayak gini ya. Lebih ke ngeliatin environment sekitar lah. Oke. Nah, ini kalau diterusin kemana sih jalan ini ya? Ini kalau diterusin nggak jauh dari sini, mungkin setengah jam teman-teman bisa nyampe ke Puncak Dharma, yaitu kayak di atas bukit gitu. Nah, tapi Puncak Dharma itu bukan yang paling tinggi. Nah, dari Puncak Dharma itu teman-teman bisa kurang lebih ya 20 menit lagi itu namanya Puncak Aher. Nah, Puncak Aher itu yang paling tinggi ya. Aher itu nama apa ya, wali kota atau bupati lah di Sukabumi lah gitu ya. Saya kurang tahu tepatnya, tapi salah satu nama tokoh di sini lah gitu zaman dulunya ya. Nah, jadi ada Puncak Dharma, terus teman bisa ke tempat Puncak Aher. Dari situ teman-teman bisa turun ya ke arah Pantai Geoparknya ya. Nah, tapi sebelum teman-teman turun, teman-teman kalau ada waktu mampir ke Curug Cimanunjung, karena itu teman-teman pasti lewatin ya sebelum ke Pantai Geopark. Nah, jadi umumnya orang yang udah lewat sini, ini teman-teman di sini kalau bisa ya sore lah ya, karena bagus, matahari itu lagi terbenam itu, sunsetnya dapat lah ya kalau bisa ya. Atau mendekati ya mungkin jam 2, jam 3 itu. Jadi suasananya pas dapat, jangan pas terik-terik jam 12 siang, jam 11 siang, jangan, kurang pas gitu ya. Nah, teman-teman dari sini nanti biasanya bisa istirahat di Pantai Geopark, karena di situ banyak penginapan ya, banyak referensi ya. Nah, kalau diterusin dari Geopark ya, teman-teman tinggal milih mau ke atas ke Sukabumi apa lurus ke Ujung Genteng gitu. Tapi kalau saran saya menginap dulu ya. Karena kalau diterusin juga dari Pantai Geopark ke Sukabumi itu lumayan ya, agak lumayan lah ya, agak sekitar 3-4 jam. Mau ke Ujung Genteng juga kurang lebih segitu jaraknya, jadi ekuivalennya segitu. Jadi teman-teman harus hitung-hitungan untuk waktu ya nanti ya. Nah, ini kita lihat dari atas, ini yang memukau bener ya, keren ya. Tuh, rutenya, wah, keren. Teman-teman harus rasain sendiri sensasi di sini ya. Nanti boleh ajak teman-teman, rombongan, nanti mampir ke sini ya. Bisa digas motornya. Nah, saya ketemu kayak gini nih, untuk pemilik kayak gini waktu saya ke Banten ya. Ke Banten ini Bantennya tapi di daerah mau masuk Ujung Kulon ya. Itu sama, sepanjang jalan juga, kita sepanjang jalan itu ya kanan itu laut, terus kan kita lewat pinggir ya, set gitu. Wah, itu mantap ya. Jadi kalau teman-teman mau cari lautnya yang keren, menurut saya lebih keren dari Lutut ke Ujung Kulon ya. Di sini memang keren, karena kita yang buat keren kalau yang di Sukabumi ini karena dibikin pantai terus kita agak naik di atas bukit gitu. Tapi menurut saya sebenarnya kita nggak terlalu banyak jalan di pinggir pantainya saat di rute sini. Lebih banyak dengan rute di Ujung Kulon nanti. Ya, itu salah satu referensi lah. Ada salah satu video saya yang ke Ujung Kulon ya, ada di YouTube channel saya ya. Nah, kebetulan kita memang
ya bukan YouTuber terkenal bukan, tetapi saya punya sedikit hobi ya untuk mendokumentasikan untuk kenang-kenangan saya sendiri ya, bahwa oh ini loh kita pernah kesini gitu, ini kenang-kenangan, kapan kita flashback lagi, kita ada dokumen semua ya. Ya nanti mungkin kedepannya kita akan ke tempat-tempat lain juga, yang pastinya tempat-tempatnya yang oke lah ya, yang tempatnya wisata alam ya. Kebetulan kita ini punya tipe nggak suka tempat yang dikunjungi itu tempat yang benar rame, benar kalau tempat itu benar rame itu udah puyeng ngelihatnya, kita ngelihatnya. Nah jadi tempat-tempatnya memang yang sedang-sedang saja ya, yang nggak terlalu rame, memang kita hobinya gitu ya. Keren ya, mantap ya. Teman-teman nanti harus mampir ke sini, jangan sampai enggak. Tinggal buka Google Maps, dah siapin dulu mobil atau motornya ke bengkel, dah isi bensin, gas. Jangan terlalu banyak berencana dan terlalu banyak berpikir ya. Ya lebih banyak berpikir 50%, 50%-nya lagi eksekusi dengan keberanian ya gitu. Karena kalau kita terlalu banyak mikir, nggak jadi-jadi nanti mau pergi itu ya. Jadi emang kita harus kadang-kadang harus spontan ya. Nah ini teman-teman terserah ya, karena kalau saya memang solo riding, kenapa saya solo riding, karena saya kalau udah ngambil dokumentasi dan nyantai itu lama, itu kasihan nanti yang nemenin saya ya. Memang ada waktunya kapan kita solo riding, kapan kita touring sama teman-teman. Ya bahasanya bukan touring lah, saya bisa dibilang ya riding bareng lah gitulah. Karena ada yang bilang istilah touring itu untuk motor-motor yang istilahnya 500 cc ke atas sudah bisa dibilang touring gitu ya. Padahal enggak juga lah, kita ya riding bareng lah bisa dibilang ya. Nah jadi memang jalan-jalan itu kita harus persiapan juga, karena kalau kita bermasalah di jalan repot juga ya. Apalagi rute-rute kayak gini yang bengkelnya jarang, warganya juga rumahnya masih jarang-jarang di sini kan. Nah siapa yang mau bantuin kita ya di tempat-tempat begini ya gitu kan. Kita mau nelpon juga belum tentu bengkel yang mau datang ke sini dari Honda resminya gitu kan. Nah jadi memang intinya persiapkan dengan baik untuk pergi ya, bawa peralatan yang cukup ya. Ya saya juga di dalam motor kalau ada apa-apa ya saya ada untuk tambal ban ya gitu ya. Ada apa-apa ya tambal ban sendiri, obeng-obeng semua saya udah siap gitu. Memang ada satu box yang isinya toolkit gitu, jadi nggak khawatir kita kalau di jalan ada apa-apa ya. Untuk bensin memang kita pakai Pertamax, kita fullin terus ya, aman, bisa ngegas panjang jalan ya. Jadi kita nggak khawatir, nggak bentar-bentar cari pom bensin, nggak. Jadi kita benar-benar bisa nikmatin ya. Hujan, jas hujan ada, wah pokoknya nyantai lah. Kalau nginep ya seketemunya di jalan nginep, nggak terlalu pilih-pilih ya, karena kalau udah di area kayak gini kita mau pilih-pilih sulit juga gitu ya. Tapi setidaknya kita cari yang bersih, kita cari yang nyaman. Kalau ketemu yang bagus bener, nah enak malah, rekomendasi ya. Oh iya, kalau teman-teman nginep di salah satunya ada Bukit Soca ya, itu salah satu penginapan yang ada di bukit ya. Letaknya itu mungkin dari Tanjakan Dini, nanti teman-teman ngelewatin Puncak Dharma baru Bukit Soca ya gitu ya. Jadi kalau dari sini mungkin kurang lebih sekitar sejam lah ya, sejam perjalanan ya. Terus salah satu rekomendasi penginapan terbaik. Dan di sini ada rahasia gimana nginep murah ya di sini ya. Nanti ada di video saya selanjutnya ya. Ada rahasianya. Nanti kita spoiler juga ya untuk para traveling ya. Oke. Thank you, jangan lupa like dan subscribe ya.